Resiko terberat apabila kita telat bayar di pinjaman online Ada Kami terbaru di tahun 2026. Oke, jadi kalau ngomongin soal telat bayar atau gagal bayar di pinjol yang legal, khususnya di aplikasi Ada Kami, banyak banget orang yang langsung kepikiran hal-hal yang serem. Mulai dari takut ditelepon terus, takut diteror, sampai takut didatangi oleh DC lapangan. Ya wajar sih, soalnya tekanan mental dari penagihan itu memang nggak main-main. Apalagi buat teman-teman yang kondisi keuangannya itu lagi berat. Rasanya itu campur aduk antara rasa bersalah, cemas, dan juga panik sendiri. Makanya sebelum makin jauh kepikiran hal-hal yang aneh, penting banget buat kita pahami dulu resikonya secara realistis, bukan berdasarkan rumor atau ancaman yang dibesar-besarkan. Apalagi aplikasi Ada Kami ini termasuk pinjol legal yang terdaftar di OJK, jadi pola mainnya itu ada aturannya, nggak bisa sembarangan. Nah, faktanya belakangan ini memang penagihan Ada Kami terasa makin aktif. Telepon makin sering, WhatsApp masuk hampir tiap hari, bahkan email juga ikut nyusul. Di beberapa daerah memang sudah mulai terdengar kabar adanya DC lapangan, tapi jumlahnya masih sangat terbatas gitu. Yang artinya kemungkinan didatangi langsung ke rumah itu ada, tapi peluangnya kecil banget dan biasanya tergantung nominal, tergantung lokasi, serta kondisi tertentu. Jadi bukan sesuatu yang otomatis bakal dialami semua orang yang gagal bayar. Nah, soal bunga dan denda sampai sekarang aturannya itu masih sama. Total bunga dan denda maksimal hanya boleh sampai 100% dari pokok pinjaman. Jadi utang kamu memang bisa membengkak, tapi itu ada batasnya. Nggak bisa tiba-tiba jadi berkali-kali lipat tanpa terkendali. Ini penting banget dipahami supaya kamu nggak makin panik setiap kali melihat angka tagihan naik. Nah, untuk urusan pencatatan kredit, telat bayar di aplikasi Ada Kami memang beresiko masuk ke slik OJK atau BI checking. Tapi biasanya itu terjadi setelah lewat jangka waktu tertentu gitu, bukan langsung di awal telat. Jadi ada jeda waktu sebelum benar-benar tercatat. Nah, walaupun begitu tetap aja ini jadi konsekuensi yang harus disadari sejak awal. Nah, terus yang bikin mental drop itu justru bukan utangnya, tapi cara penagihannya. Ada oknum DC yang suka pakai kata-kata yang kasar, ancaman yang berlebihan, bahkan bawa-bawa polisi atau urusan pidana. Nah, bagian ini yang harus kamu saring baik-baik gitu. Jangan langsung percaya begitu saja. Pinjaman online itu ranahnya perdata, bukan di ranah pidana. Jadi selama kamu nggak melakukan penipuan identitas, nggak ada urusan langsung dengan polisi hanya karena kamu telat bayar. Tugas penagih memang menekan supaya kamu membayar, dan sebagian orang melakukannya dengan cara yang kelewat batas. Tapi bukan berarti semua ancaman itu nyata adanya. Banyak diantaranya cuma gertakan biar kamu panik dan akhirnya mencari dana talangan, gali lubang tutup lubang, yang ujung-ujungnya malah bikin masalah makin panjang. Kalau kamu lagi ada di posisi gagal bayar, hal yang paling penting adalah menenangkan diri dulu. Jangan biarkan rasa takut menguasai pikiran sampai kamu nggak bisa kerja atau cari penghasilan. Utang memang tanggung jawab, tapi kesehatan mental itu juga penting. Kalau tekanan sudah berlebihan, kamu berhak membatasi komunikasi. Misalnya aja dengan mengarsipkan chat atau memblokir nomor sementara, supaya kamu bisa fokus membereskan hidup dulu. Di sisi lain, tetap tanamkan niat dalam hati bahwa utang itu akan diselesaikan ketika mampu. Bukan lari, bukan kabur, tapi sadar bahwa saat ini memang belum sanggup. Niat baik itu sangat penting karena dari situlah langkah-langkah kecil bisa kamu ambil gitu. Nah, buat yang beriman, jangan lupa sandarkan semuanya kepada Allah. Banyak orang yang justru menemukan jalan keluar setelah benar-benar pasrah, setelah dirinya memperbaiki ibadah dan menjauhi pinjol ke depannya. Perbanyak doa, perbanyak istighfar, sholat malam, dan minta dilapangkan rezekinya. Pelan-pelan satu persatu masalah biasanya akan menemukan solusinya sendiri. Jadi intinya gagal bayar di aplikasi Ada Kami memang punya resiko, tapi bukan akhir dunia. Jangan termakan ancaman, jangan panik yang berlebihan, dan jangan tambah masalah dengan mengambil pinjaman yang baru. Fokus bertahan, fokus bangkit, dan belajar dari pengalaman supaya ke depan itu lebih hati-hati. Tetap semangat karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.